Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Devi Premasanti, absen 21 dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan memberikan sedikit pendapat saya mengenai hukum di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hukum di Indonesia tumpul ke atas, tajam ke bawah. Pernyataan ini seringkali keluar dari mulut banyak orang ketika ditanyakan mengenai bagaimana hukum di Indonesia. Apakah sudah adil bagi seluruh rakyat tanpa melihat status, jabatan, dan kekayaan yang dimiliki? Jika kita telisik Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang dimana semua permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan secara hukum. Namun, apakah hal ini sudah benar-benar diterapkan? Di dalam kenyataan, masyarakat masih merasakan bahwa hukum di Indonesia kurang berjalan dengan pantas dan adil. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus yang menjadikan rakyat kelas bawah sebagai tumbal dari hukum yang berlaku. Masih segar diingatan kita mengenai beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil dengan masalah yang masih bisa dibilang sepele dan seharusnya masih bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Seperti salah satu kasus ini yaitu pencurian kain lusuh yang melibatkan Aspuri, buruh tani berusia 19 tahun. Aspuri dilaporkan oleh pemilik rumah yang beranggapan bahwa Aspuri telah mencuri kain lusuh tersebut di depan pagar rumahnya. Padahal Aspuri memungut kain lusuh yang memang sudah dibuang oleh pembantu rumah tangga pelapor dengan menaruh di pagarnya. Dari kasus ini, Aspuri harus mendekam di Bui selama 3 bulan dan terancam 5 tahun penjara. Lalu, coba kita bandingkan dengan kasus yang melibatkan kaum-kaum yang memiliki tahta, jabatan, dan kekayaan, seperti kasus korupsi yang dimana para koruptor akan berlindung di balik uang dan tahta yang dimilikinya, sehingga mereka bisa menyewa pengacara untuk membela. Lalu, bagaimana dengan rakyat kecil yang masih harus membanting tulang, bersusah payah mencari sesuap nasi dan menghidupi anggota keluarganya? Berdasarkan data milik Indonesia Corruption Watch atau ICW, ada 195 terdakwa yang divonis ringan oleh hakim. Jumlah itu mencapai 74,7% dari 242 terpidana kasus korupsi pada tahun 2014. Angka tersebut diperkirakan lebih kecil bila dibandingkan dengan kasus-kasus selama ini belum ditangkap oleh para penegak hukum, yaitu KPK, Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Secara kualitatif, ternyata sampai sekarang pun belum ada koruptor yang dijatuhi hukuman mati. Meskipun undang-undang telah memberikan peluang kepada para penegak hukum untuk menjerat dan memvonis para koruptor tersebut dengan hukuman mati. Dari perbandingan kedua kasus dan data dari ICW tersebut, ternyata hukum di Indonesia masih bisa dipermainkan dengan aktor utama, yaitu uang. Munculnya ketidakadilan hukum di negeri ini sesuatu yang wajar, sebab landasan hukum itu sendiri berdiri di atas pijakan yang rapuh, yaitu sekularisme, menjadikan akal manusia sebagai sumber penetapan hukum. Hukum lahir dari kesepakatan sejumlah pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Hukum sekuler bersifat relatif tergantung siapa yang berkuasa dan kepentingan-kepentingannya. Padahal, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang dimana seharusnya hukum-hukum di Indonesia itu adil tanpa ada embel-embel, memberikan jasa jerat terhadap sesuatu yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan seperti kasus yang menimpa rakyat kecil seperti Aspuri. Baik, sekian dari pendapat saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya tutup dengan para mesanti.